underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, kebijakan PLN untuk membatasi penggunaan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya atap kepada perumahan dan juga industri dalam kisaran 10 hingga 15% dari kapasitas terpasang ini dinilai tidak elok. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, itu ada wacana kan seperti itu. Ya, jadi orang-orang itu memang sekarang masyarakat kan dihimbau untuk go green. Ya, agar supaya listrik kita yang selama ini pakai PLN, itu kan PLN sumbernya dari tenaga diesel. Betul. Atau gas yang sekarang relatif masih belum banyak ya. Itu kan sudah tidak go green ya, karena menyalakan diesel itu kan pakai batu bara. Betul. Kalau tenaga uap ya, tapi juga ada yang pakai solar. Jadi sebetulnya listrik yang kita konsumsi itu ya kelihatannya bersih, tapi membuat kotor di tempat sumber pembangkit tadi itu. Ya, yang namanya go green itu kan listrik yang ditimbulkan, yang diproduksi dari PLTA, tenaga air, yang sekarang lagi digalak-galakkan dibangun. Nah, itu memang itu green, ya. Tetapi yang paling bagus sebetulnya di Indonesia itu kan negara tropis. Matahari itu kan bersinar di Indonesia itu kurang lebih 12 jam. Ya. Kalau di Eropa atau di Amerika itu kan kecil ya, sehari paling 3-4 jam. Nah, yang betul go green itu adalah pakai solar cell. Di mana rumah-rumah atau pabrik-pabrik itu dianjurkan oleh pemerintah agar mulai mengurangi konsumsi listrik yang bukan go green. Nah, ini maka sekarang banyak perusahaan yang untuk menjual yang namanya panel surya. Panel surya itu adalah satu semacam piringan datar ya. Itu yang menerima sinar matahari dan di dalamnya itu langsung sinar mataharinya itu dirubah, dikonvert menjadi listrik. Ya, ini luar biasa. Ya, kalau kita lihat di Eropa, apalagi di Belanda ya, juga di Tiongkok, itu relatif itu sudah menjadi umum. Nah, sekarang di Indonesia akan dianjurkan ya masyarakat yang mengerti bahwa kalau pasang panel surya, yaitu listrik dari sumber listrik gratis sinar matahari, itu ternyata pemakaian listrik di rumahnya atau di pabriknya itu bisa berkurang minimal 30%. Nah, tapi sekarang dilema juga. PLN, perusahaan monopoli, itu kan memproduksi listrik. Kan yang make juga masyarakat kan. Nah, sekarang kalau semua orang pakai panel, terus yang beli listrik siapa gitu kan? Nah, karena PLN itu mempunyai kekuasaan, perusahaan monopoli di mana listrik kan harus dibeli. Udah diproduksi, kalau nggak ada yang beli, nanti PLN rugi. Maka dia sepertinya konon ada wacana mengeluarkan larangan bahwa maksimum yang boleh dipasang oleh masyarakat itu hanya 20% dari daya yang mau dipakai. Misalnya kita punya listrik itu 10.000 watt, maka yang boleh pakai panel surya yang diizinkan tuh hanya 20%. Artinya cuma 2.000 watt. Nah, kalau sudah ini terjadi kan tidak ada penghematan. Dan polusi juga akan terus. Nah, ini memang menjadi problem. Kalau kondisinya seperti ini, enaknya bagaimana Om Bob? Ya, memang harus berpikir secara kreatif. Pemerintah harus sadar bahwa PLN itu sebetulnya kan bukan perusahaan untuk mencari untung. PLN karena punya hak monopoli, itu adalah perusahaan yang melayani publik. Jadi tugas utama PLN itu sebetulnya mensejahterakan masyarakat maupun dunia usaha. Jadi dia jangan targetnya cari untung. Nah, setelah itu kita bisa melihat dari negara-negara maju yang lain. Seperti di Australia. Itu kalau ada orang mau pasang panel surya, itu malah disubsidi sama pemerintahnya. Karena ini betul-betul menuju masyarakat yang go green. Tidak ada polusi. Dan bahkan panel suryanya itu dibayari oleh pemerintah lebih dahulu. Dan masyarakatnya boleh nyicil tanpa bunga selama 4 atau 5 tahun. Jadi masyarakatnya seneng. Semua cepat-cepat
berlomba-lomba menjadi panel surya. Ya, jadi sebetulnya sangat ironis sekali kalau PLN membatasi masyarakat untuk penggunaan solar cell. Ini nggak boleh. PLN harus sadar, juga pemerintah, bahwa masanya PLN ini sudah kena disrupsi oleh kemajuan zaman. Ya. Jadi nggak bisa lagi mikir semua butuh listrik yang dari PLN. Ya, semua udah bisa pakai solar cell. Ya, memang PLN belum bikin solar cell kan. Solar cell masih perusahaan swasta maupun import. Ya itu urusan lain. Tapi pembatasan pemakaian solar cell, apalagi ada yang ngomong kalau izinnya untuk itu dipersulit. Yang dipermudah, tapi lama nggak keluar izinnya, itu yang namanya juga dipersulit ya. Itu adalah satu hal yang bodoh dan tidak betul. Ya, ini terus terang harus dilakukan revisi besar-besaran. Kalau memang pemerintah sudah terlanjur investasi, ya udah, memang nggak bisa dipaksakan investasi itu harus untung, tapi bisa juga rugi. Tapi kan masyarakat yang diuntungkan. Jadi mestinya peraturan yang akan muncul atau sudah muncul ini harus dibatalkan. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.